dalam pertemuan ini. Kali ini kita akan membahas tentang risiko perubahan tingkat bunga pada mata kuliah manajemen risiko. Marilah sama-sama mendengar ya guys. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum jangan lupa. Terima kasih ya. Di sini ada karakteristik risiko perubahan tingkat bunga. Nah, perubahannya ini kita dalam risiko tingkat bunga, perubahan tingkat bunga itu kita dapat mengakibatkan perusahaan mengalami dua resiko. Yang pertama resikonya adalah perubahan pendapatan, ya, di mana pendapatan bersih itu hasil interaksi dikurangi biaya berubah, yaitu berkurang dari yang diharapkan. Yang kedua, resiko penurunan nilai pasar. Ya. Nilai pasar ini berubah karena perubahan tingkat bunga, yaitu berubah menjadi lebih kecil dengan arti bahwa turun nilainya. Berikut adalah risiko perubahan pendapatan. Nah, ini untuk risiko perubahan pendapatan itu ada risiko penginvestasian kembali. Di sini ada aset dan pasifa, di mana aset ini adalah obligasi jika waktu 1 tahun bunganya 12% per tahun. Pasifa itu obligasi jika waktu 2 tahun bunganya 10% per tahun. Untuk aset investasinya 12%, pasifanya adalah reinvestasi. Kemudian untuk pendanaan 10% asetnya, pasifanya adalah pendanaannya 10%. Ini adalah tabel risiko penginvestasian kembali. Dengan keterangan, tahun pertama, perusahaan itu memperoleh keuntungan atau spread 2%, yaitu 12% dikurangin 10%. Jadi spreadnya adalah 2% keuntungan. Tahun kedua, itu tergantung tingkat bunga investasi. Bila 12% tingkat bunga tetap beroleh, keuntungan sama dengan tahun pertama. Berikut keterangan bila bunga 8%, dia rugi 2%. Ini untuk risiko pendanaan kembali. Nah, untuk risiko pendanaan kembali itu adalah aset obligasi jika waktunya 22 tahun, bunganya 12% per tahun. Pasifa itu adalah obligasi. Jangka waktunya 1 tahun, bunganya 10% per tahun. Ini kemudian untuk investasi 12% aset, pasifanya adalah investasi 12%. Untuk aset pendanaan 10%, pasifanya pendanaannya berapakah itu? Nanti ini adalah tabel dari risiko pendanaan kembali dengan keterangan sebagai berikut. Tahun pertama, spread keuntungan itu 12% dikurangi 10% sama dengan 2%. Tahun kedua, tergantung tingkat bunga obligasi berlaku. Jika bunga pendanaan sama besar 10%, maka diperoleh keuntungan 2%. Jika bunga 14% itu ruginya 2%. Berikutnya adalah risiko perubahan harga pasar. Untuk perubahan tingkat bunga bisa menyebabkan perubahan nilai pasar aset dan atau kewajiban yang dipegang perusahaan. Aset obligasi jangka waktu 10 tahun, ini pasifanya adalah obligasi jangka waktu 2 tahun. Di mana untuk aset nilai nominal 1 juta rupiah, maka pasifanya itu nilai nominalnya juga adalah 1 juta. Kupon bunganya 10% asetnya, maka pasifanya kupon bunga 10%. Nilai pasar asetnya 1 juta, pasifanya nilai pasarnya juga adalah 1 juta. Misalkan tingkat bunga yang berlaku adalah 10%, maka nilai obligasi yang menjadi aset dan obligasi kewajiban adalah di sini untuk obligasi aset itu 100.000 dibagi
1 ditambah 0,1 kuadrat. Kemudian itu ditambah juga sampai terus seterusnya. Jadi ditambah terus sampai dengan 1.100.000 dibagi kuadrat 10 dari 1 ditambah 0,1. Jadi semua obligasi asetnya itu adalah 1 juta. Untuk obligasi kewajiban itu 100.000 dibagi kuadrat dari 1 ditambah 0,1 dan seterusnya sampai ditambah juga 1.100.000 dibagi kuadrat dari 1 ditambah 0,1. Itu adalah obligasi kewajibannya adalah 1 juta. Obligasi aset itu sama dengan 100.000 dibagi 1 ditambah 0,12. Langsung seterusnya kemudian ditambah juga 1.100.000 dibagi kuadrat dari pangkat 10 ya. Kuadratnya itu adalah pangkat 10, 1 ditambah 0,12. Nah, obligasi asetnya itu berarti sama dengan 886.996 ribu rupiah. Pada obligasi kewajiban itu ada 100.000 dibagi 1 ditambah 0,12 terus kemudian sampai kepada seterusnya ditambah 1.100.000 dibagi 1 ditambah 0,12 kuadrat. Jadi kuadrat dari 1 ditambah 0,12. Lebih jelasnya adalah 1.100.000 dibagi 1 ditambah 0,12 pangkat. Nah, obligasi kewajibannya adalah 966.199. Untuk aset ini adalah obligasi jangka waktu 10 tahun. Nilai nominalnya 1 juta, kupon bunganya 10%, nilai pasarnya 886.996 ribu rupiah. Pasif obligasi jangka waktunya 2 tahun, kemudian nilai nominalnya 1 juta, kupon bunganya 10%, nilai pasarnya 966.199. Pada risiko perubahan tingkat bunga, jika risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, nah risiko tersebut bisa mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan, khususnya bank. Risiko perubahan tingkat bunga itu bisa mengakibatkan ketidakpastian pendapatan bunga dan ketidakpastian harga pasar. Ketidakpastian pendapatan bunga terjadi karena bunga investasi itu adalah yang dimaksud pendapatan, atau bunga pendanaan itu yang dimaksud adalah biaya, bisa berubah dengan arah yang tidak diharapkan sehingga mengakibatkan kerugian. Ketidakpastian harga pasar terjadi karena perubahan bunga bisa mengakibatkan perubahan harga pasar, khususnya penurunan harga pasar dalam hal ini adalah kerugian. Untuk risiko perubahan tingkat bunga, nilai pasar obligasi jangka panjang lebih sensitif terhadap perubahan tingkat bunga dibandingkan dengan nilai obligasi jangka pendek. Ada beberapa metode ya untuk mengukur risiko perubahan tingkat bunga. Yaitu 1, metode penilaian kembali. Yang kedua, metode jangka waktu. Yang ketiga, metode durasi. Untuk pengukuran risiko perubahan tingkat bunga itu ada metode penilaian kembali dinamakan repricing model. Di sini ada periode harian ya, di mana repricing model itu mencoba
Mengukur risiko perubahan tingkat bunga dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Model tersebut ingin melihat bagaimana pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap pendapatan yang diperoleh suatu organisasi. Untuk kita di sini lihat aset ya, aset dalam meminjamkan di pinjaman pasar antar bank satu hari itu ada 2 miliar aset. Pasifanya kita meminjam di pasar antar bank satu hari, pasifanya 3 miliar. Untuk aset common paper 3 bulan itu asetnya adalah 3 miliar. Sementara pasifa tabungannya itu adalah 3 miliar. Surat utang 6 bulan itu asetnya 5 miliar. Sementara untuk pasifa 1 bulannya itu adalah 10 miliar. Untuk pinjaman 1 tahun asetnya adalah 6 miliar. Deposito 1 tahun pasifanya 10 miliar. Untuk obligasi 3 tahun asetnya adalah 10 miliar dengan pasifa itu deposito 2 tahun adalah 10 miliar. Untuk aset obligasi 3 tahun bunga mengambang itu asetnya adalah 5 miliar. Dengan pasifa modal adalah 5 miliar. Aset pinjaman bunga tetap jangka waktu 10 tahun itu adalah asetnya 10 miliar. Ya, dengan di sini tidak ada pasifanya. Akhirnya total aset itu adalah 41 miliar. Dengan pasifa juga totalnya adalah 41 miliar. Di sini nomor 1 obligasi 3 tahun yaitu adalah 2 miliar jatuh tempo tahun ini. Untuk yang nomor 2 pinjamannya dengan bunga mengambang itu bunganya ditetapkan setiap 6 bulan. Langkah pertama kita bagaimana manajemenkan resiko. Langkah pertamanya itu adalah kita identifikasi dan mengelompokkan aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Dimana untuk langkah kedua itu ada gap analysis, dimana di sini kita menghitung gapnya antara aset dan kewajiban. Di sini adalah gap adalah kesenjangan antara aset dan kewajiban ya. Di sini kita langkah kedua itu menghitung gapnya, kemudian antara aset dan kewajiban itu yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga, dan kemudian menghitung kembali perubahan pendapatan. Ini untuk aset dipinjam pasar antar bank satu hari itu asetnya 2 miliar. Nah, pasifanya itu meminjam di pasar antar satu bank hari, satu harinya itu adalah 3 miliar pasifa. Aset common paper 3 bulan itu 3 miliar. Pasifanya tabungan 3 miliar. Surat utang 6 bulan asetnya adalah 5 miliar. Dengan deposito 1 bulannya itu pasifanya 10 miliar. Pinjaman 1 tahun asetnya adalah 6 miliar. Sementara untuk deposito 1 tahun itu adalah pasifanya 10 miliar. Obligasi 3 tahun itu asetnya 10 miliar, deposito 2 tahun itu pasifanya 10 miliar. Obligasi 3 tahun bunga mengambang itu asetnya 5 miliar, sementara untuk modal atau pasifanya itu juga 5 miliar. Aset pinjaman bunga tetap jangka waktu 10 tahun itu adalah 10 miliar. Total aset keseluruhan adalah 41 miliar dengan pasifa dengan totalnya juga harus sama, yaitu pasti harus 41 miliar juga. Di sini nomor 1, obligasi 3 tahun itu adalah 2 miliar jatuh tempo tahun ini. Nomor 2, itu untuk pinjaman dengan bunga mengambang, bunganya kita ditetapkan setiap 6 bulan. Di sini kita lihat gap antara RSA
dengan RSL kita bisa hitung sebagai berikut. Ada gap 2 miliar dikurang 3 miliar itu jadi kita minus ya, kita rugi 1 miliar. Nah, di sini misalkan tingkat bunga meningkat sebesar 1%, misal dari 10% menjadi 11%, maka pendapatan bank tersebut berubah besar. Perubahan pendapatan itu adalah sama dengan gap dikali perubahan bunga. Di sini ada gapnya tadi di atas itu minus 1 miliar rupiah. Kemudian di sini tingkat bunga meningkat ada perubahan sebesar 10% yaitu 0,01, maka 1 miliar dikali 0,01 itu tadi 1 miliarnya itu adalah minus ya. Jadi minus 1 miliar itu dikali 0,01 berarti kita minus 10 juta rupiah. Dengan kata lain, bank tersebut mengalami kerugian sebesar 10 juta ya, jika tingkat bunganya itu sebesar 1%. Di sini kita lihat juga bahwa ini ada periode lebih dari 1 hari, di mana nih ada aset dengan meminjamkan di pinjam pasar antar bank, ya, meminjamkan di pinjaman pasar antar bank itu 1 harinya dia asetnya 2 miliar. Kemudian pasifanya meminjam di pasar antar bank 1 hari itu adalah 3 miliar. Sini ada common paper 3 bulan, itu asetnya 3 miliar, lalu pasifa tabungannya 3 miliar. Surat utang 6 bulan asetnya 5 miliar, kemudian deposito 1 bulannya itu adalah pasifanya 10 miliar. Untuk pinjaman 1 tahun itu kita asetnya adalah 6 miliar, sementara deposito 1 tahunnya itu adalah 10 miliar. Obligasi 3 tahun itu dia 10 miliar aset dan deposito 2 tahunnya itu adalah 10 miliar. Untuk obligasi 3 tahun pada bunga mengambang itu ada asetnya 5 miliar sementara modalnya untuk pasifanya itu 5 miliar. Pada aset pinjaman bunga tetap jangka waktu 10 tahun itu dia 10 miliar. Akhirnya periode yang lebih dari 1 hari itu misalnya 1 tahun itu ada asetnya total 41 miliar dengan pasifanya adalah 41 miliar. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kewajiban yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga untuk periode 1 tahun. Di sini aset meminjamkan di pinjaman pasar antara bank 1 hari itu 2 miliar rupiah. Pasifanya adalah meminjam di pasar antar bank 1 harinya, pasif adalah 3 miliar. Aset common paper 3 bulan itu dia 3 miliar dengan pasifa tabungannya adalah 3 miliar. Surat utang 6 bulan adalah 5 miliar aset dan pasifanya deposito 1 bulan itu adalah 10 miliar. Di sini untuk aset pinjaman 1 tahun kan tadi ada asetnya 6 miliar, kemudian deposito 1 tahunnya juga pasifanya 10 miliar. Ada obligasi 3 tahun asetnya 2 miliar, obligasi 3 tahun bunga mengambang asetnya adalah 5 miliar. Total aset ini adalah sama dengan 23 miliar ya setelah kita mengidentifikasi kewajiban yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga periode 1 tahun, maka pasifanya juga menjadi 26 miliar. Untuk nomor 1, obligasi 3 tahun itu 2 miliar jatuh tempo tahun ini. Sementara nomor 2 untuk pinjaman dengan bunga mengambang itu bunganya ditetapkan setiap 6 bulan. Terima kasih yang sudah mendengar sampai akhir pada presentasi ini untuk risk management perpelahan saya, manajemen risiko. Terima kasih juga yang sudah menyimak dan pastinya saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe video Elite TV ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di materi yang lebih menarik berikutnya.